Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita sekarang adalah metode residu tertimbang. Dalam hal ini kita menggunakan pendekatan Galerkin. Ya, metode residu tertimbang, pendekatan Galerkin. Persamaan elemen hingga diturunkan dengan lebih dahulu membangun residu tertimbang dari aturan persamaan diferensial yang diterapkan pada elemen tunggal omega E. Proses ini dikenal dengan sebutan metode residu tertimbang. Perhatikan elemen yang ditunjukkan pada gambar 15, yaitu ini, dengan koordinat simpul di X sama dengan X1E dan simpul kedua X2E. Ini elemen E kita. Elemen tunggal satu dimensi. Bentuk solusi perkiraan yang sesuai yang berada dalam domain dari elemen omega E harus berupa polinomial yang memenuhi syarat tertentu, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi solusi dalam domain elemen omega E dapat ditulis dalam bentuk V sama dengan sumasi J sama dengan 1 sampai N dari VJE NJX. J-nya itu bergerak dari 1 sampai N. Dengan VJE adalah nilai solusi pada simpul elemen. Dan NJE adalah fungsi interpolasinya. Dan N adalah jumlah simpul dalam domain elemen. Untuk elemen satu dimensi, N kita 2. Kita akan menggunakan metode Galerkin ini, atau metode residu tertimbang ini, untuk menyelesaikan persamaan diferensial listrik statis kita, yaitu persamaan nabla epsilon R nabla V sama dengan min rho V per epsilon 0, yaitu persamaan 1,1. Persamaan awal yang sudah kita bahas sebelumnya. Residu tertimbang dibentuk dengan memindahkan semua suku persamaan diferensial listrik kita, yaitu persamaan 1,1 tadi, atau persamaan ini, ke satu sisi. Selanjutnya dikalikan dengan fungsi bobot Wx dan diintegrasikan dalam domain elemen. Residu tertimbang yang dihasilkan untuk satu elemen memiliki bentuk berikut. Re sama dengan integral x1e, x2e, w dikali d dx, epsilon e d dx tambah rho v dx. Ini dari persamaan ini. Untuk satu dimensi, nabla menjadi d dx. Kemudian ini pindahkan ke sini menjadi positif. Ini positif rho v. Selanjutnya akan dikalikan dengan fungsi bobot, kemudian integrasikan. Ini untuk satu elemen. Dengan epsilon E adalah permitivitas medium dalam elemen yang diberikan oleh epsilon E sama dengan epsilon RE epsilon 0. Ya, kita punya epsilon R, itu berarti epsilon E per epsilon 0. Ini epsilon R-nya ya. Epsilon R. Ya. Ini epsilon E kita ini sama dengan epsilon R E kali epsilon 0. Karena ini dikali sini menjadi ini. Kita sekarang akan mencari solusi perkiraan untuk V dengan membuat residu tertimbang menjadi 0. Sehingga diperoleh persamaan integral tertimbang. Jadi dengan membuat residu tertimbang menjadi 0, kita dapatkan persamaan integral tertimbang. Jadi kembali dengan membuat ini sama dengan 0, kita akan dapatkan persamaan integral tertimbang, yaitu integral x1e, x2e, w d dx, epsilon e, dv dx tambah rho v dx sama dengan 0. Untuk setiap pilihan fungsi bobot Wx, sebuah persamaan dibentuk dengan besaran yang ingin dicari adalah nilai potensial elastik pada simpul elemen. Agar dapat diperoleh besaran yang ingin dicari, penting untuk memiliki fungsi bobot independen
sebanyak jumlah nodal atau besaran yang ingin dicari. Jadi kita perlu memiliki fungsi bobot independennya sebanyak jumlah nodal atau besaran yang ingin dicari. Seringkali lebih disukai untuk membuat fungsi bobot Wx-nya identik dengan fungsi interpolasi atau fungsi bentuk Nx. Nah, pendekatan ini dikenal sebagai metode Galerkin. Jadi metode Galerkin ini adalah pendekatan untuk metode residu tertimbang dengan mengambil fungsi bobot W-nya identik dengan fungsi interpolasi atau fungsi bentuk Nx. Nah, untuk menyegarkan, ingat kembali contoh persamaan diferensial kita sebelumnya. D kuadrat U dx kuadrat tambah U tambah X sama dengan 0. Untuk X dari 0 sampai 1 dengan syarat batas U0 sama dengan U1 sama dengan 0. Kita asumsikan solusi aproksimasi U sama dengan C0 tambah C1X tambah C2X kuadrat tambah C3X pada 3. Penerapan syarat batas menghasilkan C0 sama dengan 0, C1 sama dengan min C2 dikurang C3. Maka U kita menjadi X kuadrat kurang X kali C2 tambah X pangkat 3 dikurang X kali C3. Sekarang kita terapkan fungsi kita ini ke persamaan diferensial dan samakan dengan R, maka kita dapatkan R sama dengan D kuadrat U dx kuadrat tambah U tambah X, diperoleh residu R sama dengan X kuadrat dikurang X tambah 2 kali C2 tambah X pangkat 3 tambah 5X kali C3 tambah X. Dan metode Galerkinnya, bentuk integral tertimbangnya adalah integral X1, X2, W1 R dx sama dengan 0, dengan fungsi bobotnya adalah W1 sama dengan X kuadrat dikurang X, dan W2 sama dengan X pangkat 3 dikurang X. Itu yang sama dengan ini, merupakan fungsi interpolasinya. Dengan demikian, integral tertimbang kita untuk kedua W itu integral 01 W1 R dx sama dengan 0 dan integral 01 W2 R dx sama dengan 0. Maka dari penerapan integral ini sudah kita peroleh sebelumnya U-nya. Dari persamaan integral tertimbang pada persamaan 1,15 yang ini, terbukti bahwa fungsi interpolasi harus setidaknya fungsi kuadrat. Dan karena itu dapat turunkan 2 kali. Fungsi interpolasi yang kita bentuk untuk V kita ini harus bisa diturunkan 2 kali. Sehingga fungsi interpolasi untuk V itu setidaknya fungsi kuadrat. Jadi terbukti bahwa fungsi interpolasi harus setidaknya fungsi kuadrat dan karena itu dapat diturunkan 2 kali. Untuk memenuhi persyaratan ketat ini dan agar juga dapat menggunakan fungsi interpolasi linear, dapat digunakan integrasi oleh bagian-bagian atau integral by parts untuk menukar atau mengganti diferensiasi ganda pada Vx ke diferensiasi tunggal yang didistribusikan secara merata pada kedua Vx dan Wx. Bahwa integral ABU dV sama dengan UV batas-batas A sampai B dikurang integral AB VDU. Ini sudah kita dapatkan di pelajaran matematik atau kalkulus. Nah, pada kasus kita, U2 sama dengan W, dan V kita adalah epsilon E dV dx. Ingat kembali, epsilon E adalah epsilon R, E epsilon 0. Maka dengan menggunakan identitas ini, suku pertama dari persamaan integral tertimbang dapat dengan mudah ditulis sebagai integral X1E, X2E, W ddx, epsilon E dV dx dx sama dengan integral X1E, X2E, W d dari epsilon E dV dx. Ini bisa kita coret. Hasilnya integral X1E, X2E, W d dari epsilon E dV dx. Jadi V kita untuk integral by part-nya tidak sama dengan V yang di sini. Ini variabel biasa, itu variabel U dan V. Ini adalah
potensial listrik. Di sini variabel V kita sama dengan epsilon E dV dx. Jadi dV ini potensial listrik. Ini variabel biasa. Variabel untuk integral by parts. Salah satu variabelnya. Nah, hasil yang ini, dengan menggunakan integral by parts, berarti dengan mengambil U sama dengan W, itu menjadi ini sama dengan W, dan V sama dengan epsilon E dV dx, batas-batas adalah X1E, X2E, dikurang integral X1E, X2E, sorry ini X2E, dW dx itu V-nya, ini V-nya, dan ini adalah DU-nya. DU-nya adalah dW dx. DU sama dengan dW dx. Ini menjadi persamaan 1/17. Selanjutnya, dengan memindahkan semua suku kanan ini ke kiri, maka kita dapatkan persamaan ini yang kita kenal sebagai formasi lemah dari persamaan diferensial pengatur. Ini menjadi positif, ya suku yang ini, kemudian sini menjadi positif dia. Kemudian suku yang ini sama dengan ini, itu integral X1E, X2E, W, rho V dx, dengan rho V min d dx, epsilon E, dV dx. Jadi, rho V kita ini sama dengan minus d dx, epsilon E, dV dx. Jadi, suku ini adalah ini menjadi W-nya, yang ini, yang d dx, epsilon E dV dx itu sama dengan min rho V, ini minnya, nah ini dx-nya, dan yang terakhir yang ini, kita akan ke kiri menjadi negatif, omega epsilon E dV dx x1E, x2E, karena udah pindah kiri semua, hasilnya sama dengan 0. Ya, ini disebut sebagai formasi lemah dari persamaan diferensial pengatur. Formasi lemah ini mensyaratkan bahwa fungsi interpolasi paling tidak satu kali terdiferensialkan. Suku terakhir dievaluasi pada dua titik ujung elemen yang menghasilkan W epsilon E dV dx x1E x2E sama dengan W x2E epsilon E dV dx x sama dengan x2E dikurang W x1E epsilon E dV dx x sama dengan x1E. Dari materi kuliah elektrostatika diketahui bahwa rapat fluks listrik atau perpindahan listrik adalah didefinisikan sepanjang sumbu X sebagai dx E sama dengan min epsilon E dV dx. Ini dari sini ya. D sama dengan epsilon E sama dengan epsilon min nabla V. Nah, kita substitusikan ini ke persamaan yang sama dengan ini, ke persamaan 119. Itu yang sudah kita peroleh sebelumnya, yaitu ini. W epsilon E dV dx x1E x2E. Kita ganti yang ininya, epsilon E dV dx x sama dengan x2 dengan minus dxe x2, sementara yang ini menjadi minus dxe x1. Hasilnya ini minus menjadi plus, ini plus menjadi minus. Sebagai hasilnya, formasi lemah dari persamaan diferensial menjadi, ya formasi lemah kita yang ini sebelumnya, yang ininya menjadi ini, yang ini tetap, yang ini tetap. Dapatkan
integral x1e x2e dv dx epsilon e dv dx dx minus integral x1e x2e w rho v dx tambah w x2e dxe x2e dikurang w x1e dxe x1e sama dengan 0. Persamaan elemen hingga untuk elemen tunggal E menurut pendekatan Galerkin dapat diperoleh dengan mengganti solusi perkiraan yang diberikan dalam persamaan 1,12 untuk persamaan ini dalam bentuk formasi lemah dari persamaan diferensial dan mengambil fungsi bobot sebagai identik dengan fungsi interpolasi. Jadi, untuk elemen satu dimensi, persamaan elemen hingga, setelah kita mensubstitusikan solusi perkiraan untuk n sama dengan 2, dan fungsi bobot sesuai, akan mengambil bentuk sebagai berikut. Karena n kita 2, maka terbentuk 2 persamaan elemen hingga. Itu x1e, x2e, dn1 dx, itu berangkat dw, sekarang w-nya adalah w1, maka dn1 dx, epsilon e, semasi ini dari V ini dari 1 sampai 2 J-nya itu VJ dN J dx itu ini karena V-nya diturunkan terhadap X maka dia jadi dNJ dx dan ini dx-nya ini dan dua suku ini dipindahkan kembali ke kanan, negatif menjadi positif, positif menjadi negatif, negatif jadi positif. Hasilnya ini adalah ini pindah ke kanan menjadi positif dengan W ganti dengan N1 rho V dx. Yang ini menjadi pindahkan menjadi negatif, X-nya X2, dx-nya X2, tapi N tetap N1 karena ini semua untuk N1. Ya, kita punya N kita itu ada 2, itu N1 dan X2. Nah, ini semuanya N1 dan ini adalah semuanya X2. Jadi ini semuanya untuk N1 dan ini adalah untuk N2. Nah, berdasarkan sifat-sifat fungsi interpolasi yang diberikan pada bagian sebelumnya, dapat kita simpulkan lihat di sini untuk N1 kita. N1 kita pada X sama dengan X1, ini contohnya ya, ini mirip dengan contoh yang sebelumnya. Ini adalah X1E dan ini adalah X2E. Jadi pada X1E nilainya 1, X2E N1 pada X2E adalah 0. Itu juga untuk N2 X2 untuk X1E sama dengan 0, ini dia, dan X2 pada X2E itu sama dengan 1. Nah, dengan masukkan nilai ini pada persamaan elemen kita, yaitu persamaan 1, 2, 3 ini, itu persamaan ini, 1, 2, 3. Kita pindahkan ke sini, persamaan ini. Dari persamaan ini, nah, perhatikan N1 X1 itu sama dengan 1, sementara N1 X2 sama dengan 0, jadi sukunya hilang. Sementara untuk yang kedua, N2 X1 N2 X1 sama dengan 0, itu sukunya hilang. Tinggal ini, dengan N2 ini 1, ini 1, juga 1. Kita dapatkan persamaan elemen hingga kita seperti ini. Integral X1E X2E dN1 dx epsilon E kurung summasi J1 sampai 2 VJ E dN J dx dx sama dengan integral X1E X2E N1 rho V dx tambah
dxe x1e. Berarti kan ini sumasinya dari C1 sampai 2. Sementara ini khusus N1 saja. Ini ada, berarti ini ada N1, N2 juga nantinya. Itu juga yang bagian itu juga pada persamaan kedua, ini khusus untuk N2, ini juga khusus untuk N2, tapi ini untuk semuanya yaitu N1 dan N2. Karena J-nya dari 1, 2. Dua persamaan aljabar 1, 2, 5 kita, yaitu persamaan ini. Ya, kita tuliskan lagi di sini. Dapat dengan mudah ditulis dalam bentuk matriks. Karena dia dua persamaan, bisa jadi matriks. Nah, integral ini menjadi matriks K11I, K12I, K21I, K22I, dan ini V1I, V2E. Sama dengan F1E, F2E, tambah D1E, min D2E. Dengan KIJ, berarti K11 dan seterusnya itu adalah integral ini. Integral ini yaitu 1e x2e dni dx epsilon e dnj dx dx. Nah, jadi di sini saya sini dni berarti dari ini i-nya i, kalau ini j maka ini j. Cuma kita mengubah dua bentuk integral ini menjadi persamaan matriks saja. Dan F1E, F2E itu sama dengan F1E adalah integral X1, X2, NI rho V dx. Itu dari sini. Jadi kalau ini F1E berarti N1, F2E berarti N2. Jadi di sini I kita ada 1 sampai 2, J juga 1 sampai 2. Elemen kedua, vektor kanan pada persamaan 1, 2, 6 ini dilambangkan dengan DE, vektor DE. Ini vektor DE, itu DE sama dengan matriks kolom D1E min D2E. Sistem matriks dalam 1, 2, 6 ini sesuai dengan elemen tunggal dan tidak keseluruhan domain dari BVV. Jadi hanya sesuai untuk elemen tunggal dan tidak ke seluruh domain dari BVV. Itu persoalan nilai batasnya. Ingat bahwa seluruh domain adalah kumpulan elemen. Matriks elemen dan vektor yang mewakili setiap elemen hingga dalam domain harus dirakit sesuai dengan konektivitas elemen untuk membentuk sistem matriks global. Nah, proses perakitan ini dijelaskan nanti pada bagian pembahasan tentang assembly of elements. Ini baru sesuai untuk elemen tunggal, bukan untuk seluruh domain dari persoalan nilai batas yang kita hadapi, yang harus kita cari solusinya. Anggota dari matriks elemen itu KI diperoleh dengan mengevaluasi integral 127, yaitu integral ini, sepanjang sumbu X dengan batas X1E dan X2E. Namun di bagian pembahasan tentang fungsi-fungsi interpolasi telah diperkenalkan sistem koordinat baru, yaitu sistem koordinat natural koordinat C, di mana C berkaitan dengan XE melalui persamaan ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi C sama dengan 2X dikurang X1E per X2E dikurang X2E min 1. Turunan C terhadap X, yaitu dC dx adalah 2 dikurang X1E min X2E min X1E. Itulah hasilnya seperti ini. Sehingga dC sama dengan 2 per LE dx, dengan LE itu adalah ini, adalah panjang elemen hingga atau segmen garis. Dengan demikian, kalau kita balik, dx sama dengan LE per 2 dC. Nah, menggunakan rantai, dni dx sama dengan dni dC, dC dx. Atau 2 per LE dni dx. Karena dC dx-nya itu 2 per LE, ya kan? dC dx-nya itu ini LE ya, LE. Nah, dengan demikian
Masukkan semuanya nih ke KIJE, hasilnya integral seperti ini. Batas-batas integrasi X1 E adalah 1, min 1, dan X2 E adalah plus 1. Maka KIJE sama dengan integral min 1 plus 1 2 per LE DNI DC epsilon E 2 per LE DNJ DC dikali LE per 2 DC. Ya, dari sini menggunakan ini, ya kan? Menggunakan ini. Nah, dengan demikian hasilnya sama dengan 2 per LE integral min 1 plus 1 DNI DC epsilon E DNJ DC DC. Ini koordinat natural kita. Jadi KIJ sudah dalam bentuk koordinat natural. Kita menggunakan DC. Nah, mengenai masalah elektrostatik yang dihadapi, soalan kita yang kita hadapi, permitivitas medium di wilayah antara dua plat adalah konstan. Nah, kita mengambil permitivitas medium kita konstan, sehingga yang ini bisa dikeluarkan dari integral. Jadi yang ini tuh bisa kita keluarkan dari integral yang ini. Hasilnya 2 epsilon E per LE integral min 1 DNI DC DNJ DC DC untuk I J dari 1 sampai 2. Nah, dengan NI C adalah 1 dikurang C per 2 dan N2 C adalah 1 plus C per 2. Nah, dari definisi bahwa dua fungsi interpolasi linear di atas dn1 dc sama dengan min setengah ini dan dn2 dc adalah plus setengah, sehingga anggota yang sesuai untuk elemen KI diberikan oleh, jadi hasilnya seperti ini. Ini 2-nya jadi hilang karena setengahnya, karena masuk setengah, menghilangkan 2 ini. Hasilnya adalah KI epsilon E LE matriks plus 1 min 1 min 1 plus 1. Dengan cara yang sama, entry untuk elemen vektor sisi kanan FE dapat dievaluasi menggunakan 128 untuk persoalan nilai batas elektrostatik yang ada, kerapatan muatan rho V diasumsikan konstan. Nah, ini rho V diasumsikan konstan dan sama dengan min rho 0. Jadi, dengan menggunakan transformasi koordinat dari sistem koordinat reguler yaitu sumbu X ke sistem koordinat natural sumbu C, integral 128 dapat lebih mudah ditulis. 128 itu integral kita ini 8 ini ya. Lebih mudah tulis dalam bentuk min FIE sama dengan min LE rho 0 per 2 integral min 1 plus 1 NI C dC. Ini dalam bentuk koordinat natural. Nah, persamaan 135 yang ini kita subkan ke persamaan ini. Hasilnya adalah F1E min LE rho 0 per 2 integral 1 dikurang epsilon per 2 dC, karena NI-nya adalah N1-nya adalah 1 min C per 2. Nah, sama dengan min LE rho 0 per 4 dari integralnya, hasil integralnya itu mudah, itu batas-batasnya. Ini hasil integralnya dengan batas min 1 C min C kuadrat per 2. Jadi integral dari ini. Dengan diintegrasi ini fungsi 1, ini DC. Ini adalah C DC, ini DC saja. Jadi integralnya mudah. Seperti ini min LE rho 0 per 2. Begitu juga F2 min LE rho 0 per 2 juga. Hasilnya ini seperti ini. FE sama dengan min rho 0 per 2 1 1. Nah, demikian secara total matriks kita ini yang awalnya ini untuk elemen tunggal menjadi seperti ini. Epsilon E LE matriks 1 min 1 min 1 1 V matriks kolom V1E V2E sama dengan min LE rho 0 per 2 matriks kolom 1 1 tambah matriks kolom DI D1E min D2E.